Bantu subscribe dong! Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi pusat perhatian menjelang Moto3 Hungaria 2026. Namun, kali ini sorotan itu datang bukan karena podium atau kemenangan sensasional, melainkan karena persaingan yang semakin panas dengan rival sesama rookie, Brian Uriarte. Mugello baru saja meninggalkan cerita yang sulit dilupakan. Di lintasan legendaris Italia itu, Veda datang sebagai salah satu rookie paling konsisten musim ini. Ia membawa status pemimpin klasemen Rookie of the Year dan terus mendapat pujian berkat performa stabil bersama Honda Tim Asia. Namun dalam balapan yang berlangsung penuh drama tersebut, muncul satu nama yang berhasil mencuri panggung pada saat paling menentukan, Brian Uriarte. Pembalap muda asal Spanyol itu tampil luar biasa di Mugello. Dalam balapan yang diwarnai pergantian posisi hampir di setiap lap, Uriarte menunjukkan ketenangan yang jarang dimiliki rookie. Ia menunggu momen terbaik sebelum melancarkan serangan penentu pada lap terakhir dan akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Moto3. Kemenangan itu bukan hanya memberinya trofi, tetapi juga mengubah peta persaingan rookie musim ini. Bagi Veda, hasil Mugello sebenarnya tidak buruk. Start dari posisi tengah, ia mampu bertarung di grup depan dan finish di urutan ke-8. Yang menarik, jaraknya dengan sang pemenang hanya sekitar 1 detik. Dalam dunia Moto3 yang terkenal sangat rapat, selisih tersebut menunjukkan bahwa Veda tetap berada di kelompok pembalap yang mampu bersaing memperebutkan kemenangan. Namun, balapan tidak selalu berbicara soal jarak. Moto3 adalah olahraga yang menghitung angka, dan angka setelah Mugello menunjukkan perubahan penting. Kemenangan Uriarte membuat pembalap Red Bull KTM Ajo itu berhasil menyalip Veda dalam klasemen Rookie of the Year. Uriarte kini memimpin dengan 67 poin, sementara Veda berada tepat di belakangnya dengan 66 poin. Selisih satu angka saja, 1 poin yang membuat rivalitas mereka berubah dari sekadar persaingan biasa menjadi duel yang sangat menarik menjelang seri berikutnya. Ironisnya, beberapa bulan sebelumnya situasinya sangat berbeda. Pada awal musim, Veda tampil begitu meyakinkan hingga banyak pengamat menempatkannya sebagai favorit utama rookie terbaik. Ia rutin finish di zona poin dan bahkan mampu mencuri podium saat seri berhasil. Perlahan, pembalap asal Gunung Kidul itu membangun reputasi sebagai rookie paling konsisten di grid Moto3. Sementara itu, Uriarte berkembang secara perlahan. Juara Red Bull Rookies Cup tersebut memang selalu menunjukkan kecepatan, tetapi hasil-hasil besarnya baru mulai bermunculan dalam beberapa seri terakhir. Ketika Mugello tiba, momentum seolah berpindah ke tangannya. Kemenangan pertama di Italia menjadi pernyataan tegas bahwa dirinya siap bertarung hingga akhir musim. Kini, perhatian seluruh pedok mengarah ke Balaton Park, Hungaria. Sirkuit baru itu menghadirkan tantangan unik, karena sebagian besar pembalap belum memiliki banyak pengalaman di sana. Tidak ada keuntungan besar dari data lama, tidak ada referensi bertahun-tahun seperti di Jerez atau Mugello. Semua pembalap harus belajar dari awal. Kondisi seperti ini bisa menjadi peluang besar bagi Veda. Sepanjang musim 2026, salah satu kekuatan terbesarnya adalah kemampuan beradaptasi dengan cepat. Meski berstatus rookie, ia mampu tampil kompetitif di berbagai karakter sirkuit. Bahkan ketika harus start dari posisi yang kurang ideal, Veda seringkali mampu bangkit dan menembus kelompok depan saat balapan berlangsung. Namun, Uriarte juga datang dengan rasa percaya diri tinggi. Kemenangan di Mugello memberinya dorongan mental yang luar biasa. Ia tidak lagi sekedar mengejar Veda dalam klasemen rookie. Kini ia menjadi pembalap yang sedang diburu. Situasi tersebut membuat banyak pengamat memperkirakan persaingan keduanya akan menjadi salah satu cerita utama Moto3 Hungaria 2026. Yang membuat duel ini semakin menarik adalah kesamaan latar belakang mereka. Keduanya merupakan produk generasi baru Road to MotoGP. Keduanya sukses mencuri perhatian sejak level junior, dan kini keduanya berada dalam pertarungan yang nyaris seimbang di panggung Grand Prix dunia. Namun jika melihat perjalanan musim secara keseluruhan, Veda masih memiliki satu keunggulan yang sangat berharga, konsistensi. Dari 7 balapan yang telah berlangsung, pembalap Indonesia itu berulang kali finish di zona 10 besar. Ia tidak selalu naik podium, tetapi hampir selalu membawa pulang poin penting. Konsistensi itulah yang membuatnya tetap berada di papan atas klasemen meski harus menghadapi dominasi banyak pembalap Spanyol yang mengisi grid Moto3 musim ini. Balaton Park pun menjadi kesempatan sempurna untuk membalas. Selisih 1 poin di klasemen rookie berarti apapun bisa berubah dalam satu balapan.
Finish beberapa posisi lebih baik saja sudah cukup membuat Veda kembali mengambil alih posisi teratas. Karena itulah seri Hungaria bukan sekedar balapan biasa. Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa performa konsisten sepanjang musim bukanlah kebetulan. Di sisi lain, Uriarte tentu ingin membuktikan bahwa kemenangan Mugello bukan hasil sesaat. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya memang layak berada di puncak klasemen rookie dan mampu mempertahankan tekanan sebagai pembalap yang sedang memimpin. Menjelang akhir pekan Hungaria, suasana persaingan pun terasa semakin hidup. Satu pembalap datang dengan status pemenang terbaru Moto3, satu lagi datang dengan reputasi sebagai rookie paling konsisten musim ini. Selisih mereka hanya 1 poin, tidak lebih. Dan dalam dunia Moto3, 1 poin seringkali menjadi pembeda antara yang dikenang sebagai juara dan yang hanya menjadi penantang. Karena itulah, Balaton Park berpotensi menjadi panggung yang sangat penting bagi Veda Ega Pratama. Bukan hanya untuk mengejar hasil bagus atau menambah koleksi poin, tetapi untuk mengirim pesan kepada seluruh pedak bahwa persaingan Rookie of the Year 2026 masih jauh dari selesai. Justru sekarang, pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai.